Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kalau masalah Pancasila ini kan sudah kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila ini adalah dasar negara Republik Indonesia. Ya, dari sila pertama dan sampai sila kelima itu kan saling berkaitan. Artinya tidak bisa menjadi persatu dan kesatuan tanpa adanya Pancasila. Itu harus kita jiwai. Kali ini Pak, sejauh mana gotong royong sebagai nilai yang terkandung dalam Pancasila yang diterapkan di dalam desa kehidupan sehari-hari Pak? Oh, kalau masalah gotong royong ini kan itu memang dari zaman nenek moyang kita itu, terutama itu peningkatan gotong royong itu harus kita jiwai. Yaitu gotong royong itu artinya kerja yang berat menjadi ringan kan gitu. Kalau program di desa ini gotong royong salah satunya yaitu 1 bulan sekali pemerintah desa ini mengadakan gotong royong, kebersihan parit dan jalan untuk menghindari wabah penyakit seperti demam berdarah dan malaria yang lagi maraknya, yaitu apabila musim penghujan ini. Jadi di sini diminta kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong, begitu Pak, yang membersihkan parit dan slogan-slogan lah yang kita anggap perlu untuk dibersihkan. Jadi masyarakat juga di sini terlibat dalam gotong royong itu. Gotong royong itu baik berupa paret, jalan yang berlubang kita timbun, itu tetap kita perhatikan oleh pemerintah desa. Seperti itu. Iya. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran desa dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga yang merupakan implementasi dari Pancasila di desa Sembakani? Kalau itu kan Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini program pemerintah juga ada dari tahun 2019, dampak daripada COVID, yaitu yang namanya BLT, biaya langsung tunai itu kan. Itu dulu sampai 40% untuk di bidang sosial inilah kepada warga yang terdampak COVID, yaitu terutama yang janda-janda yang susah. Itu diapakan, kemudian turun menjadi 25% karena angkanya sudah sampai menurun, maka diturunkanlah sampai 25%. Di tahun ini yaitu mengenai keadilan sosial ini juga kita laksanakan, yaitu program pemerintah itu ya, terkadang mulai PKH juga bantuan kan berupa beras, daging ayam dan telur dan lain sebagainya, yaitu banyak yang menerima daripada warga masyarakat yang kurang mampu. BLT ini baru semalam, kalau nggak salah Jumat kemarin yang udah lewat, itu terakhir yaitu setiap triwulan keempat itu, Oktober, November, Desember, jadi 3 bulan. Artinya setiap 1 bulan warga yang mendapat dampak COVID ini yaitu sebesar Rp300.000 dikali 3 bulan, berarti Rp900.000. Itulah dari kami sosial kami kepada masyarakat ini. Nah Pak, saya juga ada dengar dari kepala dusun di dusun 4, katanya desa ini akan membentuk suatu organisasi yaitu Karang Taruna Pak. Iya. Nah, organisasi Karang Taruna ini kan juga sebagai penerapan dari Pancasila pastinya ya Pak ya. Organisasi Karang Taruna ini itu emang udah dibentuk dari lama atau baru mau dibentuk seperti itu? Kalau ini begini ya, kalau masalah Karang Taruna ini kan suatu wadah kemudaan untuk untuk berekreasi lah dia di situ kan, untuk membentuk ini membentuk itu. Sebetulnya Karang Taruna ini
dari dulu udah ada, cuman karena kepengurusannya itu dulu dari remaja-remaja udah berumah tangga, udah punya anak, punya itu udah saling saling kesibukan masing-masing. Nah Pak, saya juga ada dengar dari kepala dusun di dusun 4 katanya desa ini akan membentuk suatu organisasi yaitu Karang Taruna Pak. Iya. Nah organisasi Karang Taruna ini kan juga sebagai penerapan dari Pancasila pastinya ya Pak ya. Organisasi Karang Taruna ini itu emang udah dibentuk dari lama apa baru mau dibentuk seperti itu? Kalau ini begini ya, kalau masalah Karang Taruna ini kan suatu wadah kemudahan untuk untuk berrekreasi lah dia di situ kan, untuk membentuk ini membentuk itu. Sebetulnya Karang Taruna ini dari dulu udah ada, cuman karena kepengurusannya itu dulu dari remaja-remaja udah berumah tangga, udah punya anak, punya itu udah saling saling kesibukan masing-masing. Dari dulu memang sudah ada dibentuk, cuman beberapa tahun ini sudah nggak ada lagi. Kemudian beberapa bulan yang lalu kami bentuk lagi. Ya inilah, memang di sini juga masyarakat kurang menyadari apa sih sebetulnya Karang Taruna itu kan gitu. Jadi sudah dibentuk kepada pengurusnya ini kami kumpulkan musyawarah, siapa ketuanya, ya itu tadi dia bilang begini udah siap, tapi begitu dia suruh nyusun susunan organisasi daripada Karang Taruna ini, mereka nggak bisa melaksanakan, artinya masih perlu bimbingan. Maka dari itu pemerintah desa ini ya membimbing kepada Karang Taruna supaya bisa terbentuk dan berdiri dan dapat bermitra kepada pemerintah desa ke depannya gitulah. Itu aja sih Pak pertanyaan dari kami. Makasih ya Pak untuk mengganggu waktu. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Pak. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya Bu. Kami dari mahasiswa UINSU dari program prodi manajemen. Saya izin mewawancara Ibu nih. Menurut Ibu, gimana sih ketika menunjukkan rasa hormat dan menghargai perbedaan agama ataupun kepercayaan individu? Nah, kalau menurut agama ya kita saling menghargai agama yang satu sama yang lain. Tidak boleh agama mereka kan istilahnya ibarat kita orang Islam kan ya kepercayaan kita pun nggak boleh menghina agama orang lain. Sama-sama saling menghormati. Apa harapan Ibu untuk kedepannya, untuk masa depan desa ini dalam menerapkan nilai Pancasila? Ya, harapan Ibu untuk menerapkan nilai Pancasila ini ya supaya anak-anak muda di desa ini bisa menjunjung tinggi agar hak asasi Pancasila. Dan mereka itu tidak terjerumus ke istilahnya seperti narkoba kan gitu, itulah pergaulan bebas. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu lakukan untuk mendukung program-program sosial yang telah dilakukan oleh kepala desa di desa? Ya, kalau program sosial, nah itu kan misalnya di kampung ini, misalnya ada misalnya kayak gini ya, gotong royong misalnya kan, ataupun misalnya untuk supaya ekonomi di desa ini supaya lebih baik. Tidak kan sini masih ada juga loh yang orang yang suka minta-minta, istilahnya nggak mampu gitu. Jadi kayak mana supaya membantu dari sistem ekonomi ini, entah dibuka-buka istilahnya lapangan kerja gitu kan, lowongan kerja gitu. Itu aja. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya dan memberikan kami untuk hari ini. Oh, ya. Engkau